Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat, sukses, dan senantiasa Allah berkahi dalam kehidupannya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam podcast kali ini di bulan suci Ramadan. Yang pertama kali dilakukan podcast bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan podcast ini yang pada intinya adalah silaturahmi dan juga sharing ilmu, sharing pengalaman, mudah-mudahan dapat melengkapi amalan di bulan suci Ramadan ini. Teman-teman sekalian, kali ini podcast kita akan berbincang dengan salah seorang dosen dari sebuah kampus yang pertama di Tangerang, Universitas Islam Syekh Yusuf. Beliau adalah Ibu Lely Safawi. Assalamualaikum, Bu Lely. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lely ini adalah salah seorang sahabat saya dan juga kakak kelas waktu pendidikan di pesantren Dar El Kolam di Balaraja, Tangerang. Beliau sekarang menjadi seorang dosen dan juga aktivis perempuan di Kota Tangerang. Nah, saya ingin untuk mengawalinya ini boleh diperkenalkan Bu Lely, mungkin kisah masa kecil, sesuatu yang menarik atau yang berkesan hingga hari ini, ya, kisah-kisah masa lalunya. Kalau tidak salah, Bu Lely tinggal di Kota Tangerang dan SD di SDN Sukasari 4 di Kota Tangerang ya. Boleh lengkapnya kita dengarkan langsung Bu Lely Safawi, Magister Manajemen. Silahkan Bu. Iya, terima kasih Pak Rosid atas waktunya. Saya sudah diundang nih di podcastnya Pak Rosid. Alhamdulillah bisa bertemu dengan teman-teman sekalian. Saya diminta untuk memperkenalkan diri ya. Bagaimana cerita saya sebagai orang Tangerang asli, gitu ya Pak Rosid ya. Iya. Ya, saya kebetulan memang tinggal di dekat di mana saya sekarang mengajar. Rumah saya itu nempel lah bahasanya gitu ya dengan kampus UNIS. Jadi dari kecil saya memang terbiasa sudah main di kampus, belajar sepeda gitu ya, main galasin zaman dulu tuh Pak Rosid ya permainannya. Nah itu udah di area lapangan UNIS. Yang dulu memang UNIS itu baru sekitar punya 2 gedung saja, kalau nggak salah ya, itu gedung teknik sama gedung fisik. Ya, jadi karena rumah saya kebetulan nempel sama UNIS, ya sudah hari-hari saya memang sering di UNIS gitu. Ditambah lagi kebetulan bapak saya juga almarhum Bapak Haji Sopawi, beliau juga mahasiswa pertama, angkatan pertama di UNIS gitu. Nah, mungkin ini yang menjadi cikal bakal atau menjadi pengalaman buat saya sangat berkesan gitu ya. Jadi ketika bapak saya kuliah itu kan sudah anaknya 7, banyak Pak Rosid. Saya usia saat itu SD, sekitar kelas 3 apa kelas 2 SD apa kelas 4 gitulah ya, di antara itu gitu. Nah, zaman dulu kan bapak saya itu suka dapat diktat kuliah
Karena nggak kayak zaman sekarang kuliah kan ada buku gitu ya, atau sekarang tuh searching gitu-gitu ya. Zaman dulu itu dosen yang membuat diktat itunya ya, materi kuliahnya kan gitu. Nah, bapak saya itu kalau misalkan pulang kuliah itu selalu bawa diktat-diktat tersebut gitu. Nah, di saat-saat puasa Ramadan kayak gini nih, gitu saya ingat gitu, karena menunggu maghrib itu lama sekali gitu ya rasanya buat anak-anak saat itu gitu ya, usia-usia saya disuruh baca diktat-diktat itu Pak Rosid. Oh, Nah ini luar apa biasa. kenangan yang sangat berarti banget gitu ya. Dan saya diminta sama almarhum itu untuk membaca diktat tersebut di bawah pohon-pohon rindang yang ada di Unis. Kan nama kecil saya kan dipanggil Neng ya sama almarhum itu. Apa namanya? Ini jadi agak melo sedikit nih Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa namanya? Berkesan, pengalaman berkesan kan. Iya, karena kebetulan saya itu kan dekat dengan almarhum gitu ya. Karena saya itu anak pertama gitu, anak perempuan pertama. Jadi karena kalau bapak itu kan cenderung lebih dekat dengan anak perempuannya gitu ya Pak Rosid ya. Biasanya gitu ya. Nah, jadi iya, terus Neng udah sana sambil nunggu azan maghrib nih baca diktat bapak nih gitu. Saya bilang, atuh mana ngerti gitu. Ini pelajaran orang udah tua gitu kan. Saat itu saya bilang gitu, nggak apa-apa baca aja. Mau ngerti nggak ngerti, yang penting baca aja gitu. Nanti insya Allah juga Neng lama-lama ngerti gitu. Beliau pesannya gitu. Tapi ya saat itu ya anak-anak gitu ya, zaman dulu kan nggak ada handphone ya Pak Rosid ya. Jadi nggak ada pilihan lain gitu ya untuk apa tidak apa sih Mas? Tidak Ngikut menolak biasa. gitu. Iya. Iya. Jadi ya era saya ikutin. Jadi hampir apa 1 bulan gitu. Kalau sela-sela waktu, nih baca lagi nih diktat bapak nih gitu. Kemarin sudah sampai mana bacanya gitu, sudah selesai sampai mana terusin. Seperti itu Pak Rosid. Nah, saya nggak ngerti gitu. Ternyata di usia saya yang matang ini gitu, di usia saya yang dewasa ini, kok saya ada di Unis gitu, ada menjadi bagian kampus Unis gitu. Nah, ini kan mungkin saat saya waktu kecil, ketika saya baca diktat, saya baca di bawah pohon-pohon rindangnya, saya nggak berpikir saya akan jadi dosen Unis ya kan gitu. Saya hanya berpikir ngikutin maunya orang tua saja gitu. Tapi masya Allah gitu, Allah mentakdirkan saya ada di Unis seperti itu Pak Rosid. Itu kenangan saya waktu kecil. Menarik Seperti ya. itu. Luar biasa. Jadi waktu kecil meskipun tidak paham materi diktatnya, tetapi tetap saja dibaca ya Bu ya. Dibaca, apalagi saat itu tulisannya kan pakai ketikan manual itu ya Pak. Iya, iya, Yang iya. diketik apa? Cetak-cetak itu loh, yang bersuara itu kan. Eh, Jadi lumayan apa ya? Buat anak kecil itu tidak menarik sama sekali, kan tidak ada gambar, hanya tulisan sepanjang-panjang kertas itu tulisan semua gitu. Kalaupun ada kayak semacam grafik, kan nggak ngerti anak-anak seperti itu ya, kotak-kotak kecil, panjang-panjang, persegi-persegi gitu. Saya nggak ngerti, saya sama sekali nggak ngerti, apalagi saat itu bapak saya kuliahnya itu ngambilnya sospol, bukan fisip ya zaman dulu itu, sospol. Nah itu jadi berkaitan dengan pola-pola kebijakan pemerintahan gitu. Itu yang saya ingat gitu. Seperti itu. Kata bapak saya almarhum bilang begini, suatu saat bapak ini lagi kuliah S1, suatu saat anak bapak itu harus lebih daripada S1. Nah, itu sih apa namanya kata-kata yang apa yang di apa motivasi ya. Makanya nih jadi pelajaran saya gitu sebagai orang tua gitu. apa tuh Ketika pelajarannya? kita iya, ketika sekarang saya jadi orang tua nih ya Pak Rosid ya dengan Ya. 5 anak. Ketika kita ini orang tua ingin ingin sekali gitu punya anak yang berhasil gitu, sukses dunia dan akhirat lah insya Allah gitu. Uh, Apa sih harapan kita sebagai orang tuanya terhadap anak kita? Itu yang disampaikan ke anak dan itu yang akan menjadi cikal bakal kesuksesan anak gitu loh, Pak Hmm. Rosid. Jadi apa almarhum bapak saya itu selalu Neng tuh
sekarang lagi begini nih fasenya nih. Nanti kamu mengalami fase ini. Nanti kamu mengalami fase ini. Semakin kamu naik fase, nanti kamu semakin pandai. Jadi orang hebat nanti. Tuanya, dewasanya jadi orang manfaat gitu. Iya, iya. Nah, itu yang itu menjadi pelajaran saya juga sebagai orang tua gitu. Saya pengen nih punya anak berhasil gitu. Ya berarti saya harus punya harapan ke anak saya gitu. Harapan saya itu apa gitu untuk anak saya gitu, Pak Rosid. Itu yang menjadi apa ya, acuan dasar sekali saya mendidik anak gitu. Itu pesan orang tua Seperti terekam jelas ya, Bu? Ya, pesan orang apa? tua, pesan orang tua Bapak itu terekam jelas banget gitu ya, keingetan terus ya. Sangat sangat luar biasa gitu. Karena memang bapak saya kan juga kebetulan kan terakhir jabatannya terakhir itu eh, kepala kantor perusahaan Kota Tangerang. Oh, Sebelumnya beliau itu camat juga di camat di Kecamatan Karangtengah, camat di Kecamatan Cibodas. Sebelumnya juga lurah di Bugel, daerah Tajur Ciledug sana. Nah, itu terus sebelumnya lagi karirnya itu tahun 93 ya, ketika Tangerang menjadi kota gitu. ya. Bapak saya itu menjadi Kasubag, dulu tuh Kasubag APK Dinas Sosial, yang kalau sekarang tuh Kesra gitu ya. Jadi jejak Bapak itu karena saya kebetulan deket sama beliau, saya sering kali diajak ke kantor Oh, gitu kan. Eh, apa eh, apa namanya, kalau jadi lurah pasti kita anaknya ke daerah tempat dia bekerja gitu kan, sering ke Google saat itu ya. Pindah ke Tajur, kami sering ke Tajur. Pindah ke Karangtengah, kami sering ke Karangtengah gitu. Pindah ke Cibodas, kami sering ke Cibodas gitu kan, karena ada rumah dinasnya saat itu gitu. Jadi sesekali kami tidur di sana, main di sana dan lain-lain gitu. kalau Seperti itu. pakai kalau pakai istilah connecting the dot ya, menyambungkan titik. Dulu kan tadi tentang UNIS, main-main di UNIS, baca buku diktat Ya, tentang ya. mahasiswa, akhirnya jadi dosen UNIS gitu kan. Nah, apalagi Nah, nih iya. Bu yang mengconnectingnya nih, dulu seperti apa dan sekarang tuh apalagi yang nyambung? Iya, jadi eh, tambah satu lagi gitu, jejak rekam apa sih yang dilakukan almarhum bapak saya gitu ya. Jadi kami nih kecil, selama selama kami kecil gitu ya, anak-anaknya itu di rumah kami itu selama 1 bulan penuh itu selalu ada anak yatim, Pak. Jadi kami sahur, kami berbuka puasa itu sama anak-anak yatim. Jadi setiap tahun itu ibu saya itu masak kolak tuh sampai panci besar gitu. Masak sayur asam tuh sampai panci besar gitu. Kita berjejer gitu ya. Nah, di sela-sela acara-acara itu, nah saya diminta untuk baca diktat. Seperti itu Pak Rosid. Jadi betapa pola orang tua menerapkan ke anak itu luar biasa berpengaruh gitu terhadap kehidupan anak berikutnya gitu. Ya, ya, ya. Seperti itu. Nah, itu mungkin titik-titik koneksi lah, titik apa kebaikan-kebaikan gitu yang alhamdulillah menghantarkan saya sampai hari ini gitu. Ya, ya. Nanti berkaitan dengan aktivitas saya menjadi orang aktivis di Tangerang nanti ada gitu. Connectingnya Nah, tuh ada juga nanti. oh, Kita belum sampai sana kan? iya, tadi apa cerita tentang masa kecil, kemudian nyambung jadi dosen UNIS. Boleh jadi cerita tadi Bapak ikut Bapak pepergian atau rapat atau kerja atau hubungan sosial masyarakat nyambung juga ya Bu dalam dengan keadaan sekarang. Iya, sangat sangat nyambung gitu. Hmm. Bapak saya juga aktivis di masyarakat gitu. Iya. Selain yang connecting itu, selain masa kecil main di UNIS, kemudian jadi dosen UNIS, kemudian aktivitas Bapak mungkin ada korelasi nyambungnya dengan yang sekarang seperti apa gitu.
Iya. Eh, pada saat Bapak berkantor ya di dinas sosial, saat itu kantornya itu pertama kali kan kantor pemerintahan itu Kota Tangerang itu di gedung Nyimas Melati, Parasit ya. Saya ingat betul gitu. Eh, jadi Bapak itu dinas sosial itu menangani yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan. Itu kan kalau Kesra seperti itu. Misal MTQ merangkul para kiai-kiai seperti itu. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan gitu. Jadi di sekeliling Bapak itu para ulama, para kori dan lain-lain kan seperti itu ya Pak. Iya. Nah, akhirnya terconnecting dengan saya yang sekarang banyak aktif di organisasi. Ketika saya masuk organisasi, itu kan di luar apa ya? Di luar jangkauan saya gitu. Saya nggak menduga sama sekali gitu. Akhirnya saya jadi aktif di Kota Tangerang. Padahal dulu saya sebelumnya tinggal di Citra Raya Cikupa. Gitu. Tahun 2010 karena ada musibah gitu ya, saya harus kembali ke ke kampung sendirilah, ke Kampung Babakan gitu. Kebetulan Bapak punya rumah dua gitu ya. Satu rumah yang ditinggalin, satu rumah ini yang saya tinggal sekarang itu adalah rumah almarhum nenek yang dibeli sama almarhum bapak saya gitu. Daripada di sana di Citra Raya pendidikan mahal gitu ya, terus harus transportasi akomodasinya biayanya tinggi gitu-gitu kan. Sudah pulang ke Babakan aja gitu. Karena kan kalau di Babakan kan sentra pendidikan, kalau mau sekolah nggak mesti ngongkos lah bahasanya gitu ya Pak Rasid ya. Terus kalau kemana-mana itu juga dekat, ya kan, ke sentra-sentra belanja gitu, atau ke tempat-tempat yang lain lah gitu. Tidak seperti saat itu di perumahan Citra Raya gitu ya. Walaupun sekarang Citra Raya sudah lebih jauh berkembang gitu ya, bagusnya fasilitasnya gitu. Nah, tahun 2010 saya pindah ke sini dengan kondisi memang saya sama suami itu tidak punya usaha dan pekerjaan gitu ya, sama sekali tidak ada gitu. Uh, Terus saya mencoba tadinya kan saya membantu usaha suami, katakanlah jadi pengusaha gitu Pak Rosid ya. Jadi saya meninggalkan saya pernah pesantren gitu kan, pokoknya saya meninggalkan gitu hal-hal yang apa sih, saya itu pernah di sekolah pesantren lah gitu, pokoknya saya jadi pengusaha lah gitu, kirim barang, target omset, ngurusin karyawan gitu kan, terus ke konsumen gitulah, pokoknya seperti itulah hari-harinya gitu, dari Senin sampai Minggu, dari pagi sampai sore, jadi istirahat seperti itu terus gitu. Nah itu saya sudah merasakan gitu dunia seperti itu gitu, tanpa kita aktif di masyarakat atau apa, saya tidak sama sekali gitu. Memang betul benar-benar hanya setiap hari ngurus perusahaan sajalah gitu Pak Rasid ya gitu. Jadi ketika usaha kami kolaps gitu, kami nggak tahu mesti gimana, orang tua meminta saya pulang ke Babakan karena rumah kami harus harus kami jual gitu untuk menutupi hutang-hutang perusahaan gitu ya. Jadi kami pindah ke sini benar-benar nol gitu. Kalau ada angka sebelum nol, itu mungkin itu dari situ mulainya. Kalau ada koma-koma sebelum nol itu ya udah dari situ gitu. Benar-benar kami itu tidak punya apa-apa gitu sama sekali gitu. Tapi kami masih punya orang tua. Kami masih punya saudara, keluarga gitu ya. Gitu kebetulan rumah orang tua kan nggak terlalu jauh gitu ya dari rumah yang saya tinggalin gitu, paling sekitar 200 meter lah gitu Pak Rosid. Nah saya mau ngapain sih saat itu gitu, suami saya namanya juga orang usaha gitu kan, kalau misalnya orang usaha kan identik dengan modal ya kan,
dengan apa sih saya mau ngapain nih gitu, usaha apa yang mesti dijalanin dan lain-lain. Saat itu kan kami belum siap untuk melakukan itu gitu. Terus kita mau ngapain? Nah, ini Allah apa ya? Kalau mudir kita ya lebih ridho anak apa santri-santri itu mengamalkan ilmunya gitu sebagai pengajar gitu ya. Jadi saat itu saya ngapain ya? Saya berpikir itu saya bawa anak saya ngaji ke tempat-tempat TPQ. Kok cara ngajinya seperti itu gitu. Saya coba ke tempat TPQ yang lain kok kayak gitu gitu. Kurang menurut saya gitu. Kok kurang tepat cara bacanya, kurang tepat cara mengajarnya dan lain-lain gitu. Akhirnya saya coba ya sudahlah kalau kayak gitu saya ngajar sendiri aja anak-anak saya gitu. Kebetulan anak saya saat itu kan 4, 1 masih bayi gitu ya. Jadi ada 3 anak yang saya mesti ajarin ngaji Al-Quran nih gitu Pak Rosid. Awalnya tuh seperti itu. Nah ketika saya ngajar ngaji, biasa namanya saya full di rumah jadi ibu rumah tangga gitu ya. Saya dari menikah itu belum pernah bekerja. Jadi bekerja hanya sama suami saja gitu Pak Rosid. Jadi ketika kami nggak ada perusahaan, ya kami apa gitu kan bahasanya gitu. Nggak nol pengalaman bekerja di tempat yang lain juga kan gitu. Nah, ya udah akhirnya saya coba menjadi seorang ibu yang benar-benar mendidik anak-anak tuh full. Yang selama ini Kak saya itu kan ngurusin usaha terus ya dari pagi sampai malam, Sabtu sampai hari Minggu gitu ya. Anak-anak tuh sama pembantu gitu kan ya, biasanya seperti itu. Nah, ini benar-benar saya dikasih waktu sama Allah nih untuk mendidik anak-anak saya gitu. Dari subuh sampai mereka tidur gitu. Nah, jadi setiap maghrib itu saya minta anak-anak saya itu sholat jamaah, terus kita ngaji bareng gitu kan. Nah, kebetulan kan rumah saya kan agak di pinggir jalan dan hook gitu. Jadi tempat orang-orang tuh pasti lewat lah gitu. Kalau mau ke daerah Tang City, kalau mau ke Mall Tang City nih, kalau cari tembusan jalan tikus lah bahasanya gitu. Karena saya tiap hari ngajar-ngajar anak, mungkin terdengar yang lewat-lewat nih tetangga-tetangga saya nih Pak Rosid. Ya. Akhirnya tuh tetangga-tetangga nitip satu ya anak saya gitu loh Pak Rosid tuh. Akhirnya jadi lama-lama jadi banyak Pak Rosid. Jadi sekitar 30 anak Oh iya. gitu. Nah, ini ilmu pesantren Darul Qolamnya nih tergali kan ya. Gitu. Jadi Allah mau gitu saya memanfaatkan ilmu yang pernah kita dapatkan di pesantren gitu. Nah, ini saya tergali gitu. Saya tergali itu anak-anak saya ajarin muhadoroh. Kalau orang-orang mungkin ngaji, yang penting ngaji aja, udah selesai gitu pulang ya. Kalau saya enggak, saya pokoknya pakai apa ya? Pokoknya pakai metode lah gitu. Hari Senin jadwalnya harus hafal apa? Hadis. Hari Selasa harus hafal tafsir. Hari Rabu harus hafal surat-surat. Gitu ya. Terus hari Kamis dan Jumat, hari Kamis harus hafal bacaan sholat, praktek ibadah bacaannya, doa-doanya gitu. Terus hari Jumatnya praktek ibadahnya, gitu kan? Sampai hari Minggu itu anak-anak saya kumpulkan sholat duha. Ketika anak-anak boring di rumah saya gitu, saya ajak ke taman. Kan kebetulan rumah saya kan seberangnya dulu taman di pinggir kali. Zaman dulu kan bukan namanya bukan taman gajah gitu ya. Taman di pinggir kali aja gitu. Ada musola namanya Al-Qanaah. Jadi saya ajak anak-anak tuh ke Al-Qanaah gitu kan. Bawa makanan, habis sholat duha kita makan bersama gitu. Jadi kita kayak piknik. Jadi saya dari waktu itu seperti itu gitu, Pak Rosid. Nah, ini animo masyarakat nih luar biasa gitu ya. Jadi pada seneng gitu. Akhirnya orang tua nitipin anak-anaknya ke saya sampai 80. Masya Allah. Gitu. Akhirnya saya bagi tuh sampai ada yang jadwalnya siang, sore, sampai malam. Saya klasifikasi gitu ya, kamu mau jadwal jam berapa nih gitu. Seperti itu Pak Rosid. Nah itu alhamdulillah gitu. Kalau sore, setiap hari Jumat itu, mereka saya bawa ke Masjid Al-Amin
Ya, Pak Rosid pasti tahu lah ya. Kalau di seberang Taman Gajah itu ada masjid besar, warnanya hijau kalau sekarang. Ya. Nah, itu setiap apa namanya? Setiap hari Jumat itu saya bawa anak-anak saya, itu santri-santri saya tuh saya alamin. Yang biasanya cuma sholatnya di rumah saya nih bareng-bareng jamaahnya, ini enggak, saya bawa ke sana gitu. Dan saya suruh praktekkan apa yang mereka terima dari saya, kayak wiridan gitu, kayak astagfirullahaladzim, alladzila ilaha, ya gitu ya, lanjut kayak gitu. Dan mereka tuh dirapalkan gitu di masjid itu, rame-rame gitu. Awal-awalnya mungkin mengganggu jamaah-jamaah yang sudah ada di sana gitu kan, jadi berisik anak-anak ya, bacain apa namanya zikiran. Tapi seiring waktu para orang tua ini pada senang ya gitu. Anak-anak kecil sudah hafal zikiran, sudah hafal doa-doa gitu kan, minimal doa selamat lah gitu ya. Seperti itu. Nah itu akhirnya saya lama-lama saya diarahkan untuk minta izin apa namanya TPQ. Oh Saya ya, bikinlah lembaganya. izin TPQ. Iya lembaganya. Akhirnya saya daftarkan ke Kemenak, saya kasih nama tuh namanya TPQ Azikra. Gitu. Nah, karena kita pernah sekolah di Darul Qolam, saya juga pernah jadi mahasiswa di kampus Unisba, S1-nya di Bandung saya Pak Rosid. Dan saya juga dulu aktif di HMI Unisba. Gitu. Jadi saya dari Darul Qolam juga saya udah jadi aktivis. Saya dulu jadi anggota marching band. Oh, marching band. Iya. Kalau yang santri yang lain pada istirahat hari Jumat saya latihan. Iya, iya. Iya kan, Latihan sibuk terus gitu. tuh. Iya latihan terus kan gitu. Terus lanjut sampai di kampus pun saya juga sibuk jadi anggota HMI gitu. Jadi saya bakti sosial kemana-mana gitu ya, ke masyarakat, ke Cianjur, kemana saya ikutin gitu ya, jadi mahasiswa di Unisba itu gitu. Terus, nah itu saya terapkan di anak-anak saya gitu Pak Rosid, di santri-santri saya itu. Jadi anak saya bantu bikin proposal. Yuk kita bikin acara. Kan kalau anak HMI itu dulu begitu ya, militan lah ya, bahasanya kita bikin acara seminar, cari uang sendiri gitu kan. Sampai kita jualan roti, jualan minuman dan lain-lain. Yang penting kita dapat fee dari situ gitu kan untuk pendanaan kegiatan saat itu. Nah itu saya terapkan di santri-santri saya Pak Rosid gitu. Jadi anak-anak saya itu saya ajarkan cara bikin proposal, saya ajarkan cara meminta bantuan ke bank, ke kantor-kantor, gitu caranya seperti apa, polanya bagaimana kita ikutin gitu. Jadi setiap tahun alhamdulillah kita minimal 2 kali ngadain acara. Itu Maulid, yang kedua Muharram. Oh, Muharram. Kita mau santunan nih. Iya. Iya, kita mau santunan. Kita butuh anggaran berapa? Kita data anak-anak yatim di daerah kita ada berapa gitu. Terus kita mau kasih berapa? Pokoknya saya bantulah anak-anak itu supaya mereka itu paham, ngerti gitu. Caranya bagaimana kalau ketika mau bikin acara tanpa kita punya uang sepeser pun gitu. Itu Pak Rosid, itu yang saya didik anak-anak saya itu. Jadi nggak cuma sekedar kamu itu cuma bisa ngaji gitu. Kalau kamu nggak manfaat di masyarakat juga buat apa? Seperti itu, gitu. Buat diri sendiri aja, begitu. Jadi ngaji itu kan ibadah personal kita lah bahasanya gitu ya, Pak Rosid ya. Tapi kan sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Nah itu yang saya bangun, yang saya ajarkan ke anak-anak santri saya saat itu di TPQ Azikra. Jadi alhamdulillah ini menjadi inspirasi gitu lingkungan kami gitu di sini gitu. Kelas TPQ aja itu bisa bikin acara besar. Kita ngundang kiai dari luar, kita ngundang tim hadroh, kita ngundang tim marawis gitu kan. Kita undang ratusan orang ke sini, kita kasih snack gitu. Meriah kami banget. Bisa meriah banget ya. Iya meriah banget, kita sewa tenda gitu kan. Karena rumah saya kan nggak besar gitu halamannya, jadi kan kita sewa tenda di jalan, makan jalan gitu. Terus anak-anak saya ajarkan untuk tampil, yang menghafal Quran, yang baca puisi, yang nyanyi senandung Islam ya, senandung itu gitu, lagu-lagu Islam gitu. Itu pokoknya saya support anak-anak itu seperti itu. Pokoknya saya jadi semua ilmu yang saya dapatkan di Darul Qolam, saya dapatkan di kampus gitu sebagai aktivis, itu saya terapkan di anak-anak sekitar sini gitu. Nah, di momen Ramadan setiap tahun itu
santri saya itu saya bawa, kebetulan bapak saya kan bangun musola gitu ya. Jadi di daerah Babakan ini ada musola kecil di tengah kebun, waktu itu bapak saya yang bangun. Itu saya manfaatkan setiap Ramadan, setiap habis sahur, anak-anak tuh saya kumpulkan di musola tersebut gitu, Pak Rosid. Nah dari situ kita ngaji, kita tadarusan sampai ke waktu kita wiridan. Saya cuma minta begini, kamu baca istighfar 100 kali, baca la ilaha illallah 100 kali, sama baca sholawat 100 kali. Ya, Babakan ini kan cenderung lah ya, ekonominya menengah ke bawah gitu ya. Saat itu santri-santri saya itu orang tuanya ada yang tukang parkir gitu kan, ada yang cuci kerja di rumah tangga gitu kan, asisten rumah tangga dan lain-lain sekitarnya gitu. Nah, harapan apa sih yang mau kita bangun nih dari sekarang nih gitu? Kita cicil, kita minta sama Allah. Saya bilang begitu. Nggak usah banyak-banyak, mintanya istighfar saja, dengan cara istighfar saja, terus selawat gitu ya, sama baca la ilaha illallah. Rutin tuh, selama 3 minggu selama Ramadan. Setiap habis sholat subuh, setiap habis sahur, sholat subuh berjamaah, kita tadarusan, zikiran sampai waktu duha. Jam 10 kita pulang. Setiap hari begitu, Pak Rasid. Gitu. Saya bilang begini, ayo kita rayu Allah, supaya Allah itu mengangkat derajat hidup kita gitu. Walaupun kita bukan orang tua yang punya gitu, ekonominya gitu rendah dan lain-lain, itu jangan hiraukan. Pokoknya abaikan aja gitu. Yang penting kita sekarang minta sama Allah, rayu Allah gitu. Dengan caranya gitu, dengan zikir dan lain-lain saya bilang. Masya Allah gitu, itu semua terkabul Pak Rosid, doa-doanya itu. Jadi anak-anak saya itu sekarang ada yang kuliah di UI, ada yang kuliah di Andalas, ada yang kuliah di UPI, sampai ada anak yang memang keluarganya kurang baik hubungan orang tuanya gitu, dia bisa berkuliah hasil kerja dia sendiri gitu. Masya Allah. Sampai saat ini proses berjalan gitu, mereka semua masih pada kuliah gitu. Yang saya pikir pun gitu, saya nggak menyangka gitu Pak Rashid ya. Allah mengabulkan doa-doa mereka gitu dengan jalan lisan saya gitu. Itu yang maksudnya saya tuh merasa bersyukur gitu, Allah pilih gitu saya sebagai perantara mereka menjadi orang-orang yang manfaat gitu kelak gitu, mudah-mudahan gitu. Itu Pak Rosid. Jadi ini connecting dari bapak saya juga almarhum, karena beliau juga kan aktivis sebelum saya melakukan ini gitu. Sebelumnya bapak saya melakukan gitu. Bapak saya menjadi ketua panitia Isra, bapak saya yang jadi ketua Maulid gitu. Bapak saya yang memakmurkan musola-musola atau bagaimana gitu. Sampai di akhir hayatnya gitu. Jadi ini yang membekas gitu, ini yang menjadi jalan gitu, yang nggak terputus gitu, walaupun bapak saya sudah tidak ada gitu. Menjadi jalan kebaikan-kebaikan gitu. Karena ketika misalkan ada yang khataman nih, anak-anak saya gitu, santri-santri saya gitu, saya undang almarhum bapak saya untuk mendoakan mereka gitu. Jadi saya libatkan gitu orang tua saya dalam aktivitas saya gitu, walaupun sebagai guru ngaji gitu. Dan yang saya ingat waktu itu kata-kata orang tua saya adalah, bapak saya yang ngomong begini, sekarang Neng nggak punya apa-apa gitu, harta nggak punya gitu, nggak punya apa-apa lah, karir, jabatan, Neng nggak punya apa-apa gitu. Tapi Neng adalah ibaratnya pohon gitu, Neng itu adalah akarnya. Karena kamu itu guru ngaji gitu, guru ngaji anak-anak yang belum mereka mengerti apa sih itu hidup, apa sih apa arti keinginan gitu, dia ingin apa, dia mau apa gitu. Tapi kamu sudah memetakan mereka gitu. Jadi insya Allah akan kabul apa yang kamu mau, kata Allah tuh, kata bapak saya tuh begitu. Karena bapak saya kan juga aktif ngaji gitu di gurunya di Baraja, karena dia orang Baraja asli gitu, banyak kiai-kiai besar gitu, beliau ngaji ke kiai-kiai besar gitu. Bapak sudah tanyakan gitu perihal anak bapak Neng ini ke kiai bapak gitu. Anak saya ini melakukan ini begini gitu. Dan beliau menjawab, Masya Allah Pak gitu. Itu semurni-murninya pendidikan tuh di situ gitu. Nggak perlu ada meja, nggak perlu ada kursi gitu. Walaupun ibaratnya deprok lah gitu ya, bahasanya di lantai gitu. Tapi itu yang akan menjadi cikal bakal dia gitu. Anak-anak santri-santri itu menjadi seseorang gitu. Itu yang yang menjadi motivasi gitu, menjadi motivasi saya, walaupun sesulit apapun gitu,
kondisinya, apalagi ketika kita membuat acara, bikin proposal itu kan tidak mudah Pak Rosid ya. Pasti ada omongan, ada makian, ada cacian dan lain-lain gitu. Tapi Allah selalu kabulkan gitu keinginan kita, harapan kita gitu, usaha-usaha kita gitu. Dan itu saya buktikan ke anak-anak gitu. Loh, tuh, kamu buktikan gitu. Kamu bisa, kita bisa semua gitu. Jadi nggak usah khawatir sama apa ya, kekuasaan Allah gitu. Jangan khawatir dengan rahmat Allah gitu. Selama kita punya apa? Punya tekad gitu, berjuang, niatnya ikhlas, ridho gitu, Allah pasti kabulkan. Saya bilang gitu. Ini yang saya alhamdulillah setiap momen gitu, anak-anak saya itu sampai sekarang hari ini nggak lupa, walaupun mereka sekarang sudah bekerja gitu ya, mereka kuliah gitu. Ada momen-momen tertentu mereka datang ke saya gitu, ngumpul, ngobrol, sharing gitu. Yang mereka tuh sekarang udah dewasa semua rata-rata gitu. Gitu Pak Rosid. Lihat mereka, gimana perasaan Bu melihat mereka sudah dewasa, sudah kuliah tadi di kampus-kampus yang ternama juga. Gimana apa yang Ibu rasakan? Apa ya? Satu, mereka kan pasti sekarang sharingnya itu materinya berbeda Pak Rosid ya. Mereka sudah yang apa ya arah ke pasangan hidup, gitu kan? Problematika dia di kampus, gitu kan? Tantangan dia menjadi mahasiswa, gitu. Nah ini apa ya? Nyambung sekali saya menjadi dosen gitu. Jadi apa yang menjadi hal-hal yang ingin mereka sampaikan, kebutuhan mereka gitu tentang kuliah, tentang jadi mahasiswa, itu saya bisa sampaikan karena saya jadi dosen gitu Pak Rosid gitu. Padahal saat saya mengajar mereka, saya nggak kepikiran jadi dosen Pak, kayak gitu. Jadi saya sekarang jadi kayak teman mereka gitu. Ya, ya. Saya dosen, mereka mahasiswa gitu. Artinya kayak ibarat perjalanan, kayak menemani mereka ya Bu. Masa kecil Ya, Ibu yang bimbing, nah iya gitu. ya besar Ibu juga gitu ya. Iya, jadi sekarang mereka itu ke saya tuh kayak teman lah, kayak sahabat gitu. Jadi kalau dulu kan saya karena guru ngaji takut gitu ya Pak Rusid ya. Kayak gimana, takut lah gitu. Takut terus bawaannya gitu. Takut salah ngomong, takut kayak gitu-gitu ya. Zaman dulu tuh kan kalau saya kan pasti ayo ngomongin apa, nggak boleh pacar-pacaran, nggak boleh kayak gini kan dulu kayak gitu kan. Karena kalau di Babakan itu kan apa ya, kampung di tengah kota, ada mall, sentra pendidikan, tapi anak-anaknya itu jarang yang sekolah Pak Rosid. Kebayang kan gitu. Karena anak-anak kami di sini itu orientasinya udah cari uang. Jadi tukang parkir. Karena orientasi lingkungan kita itu potensi uang gitu. Iya, iya. Jadi ya sesekali dua kali mereka cari uang yang tadinya sekedar saja jadi rutinitas gitu. Akhirnya sekolah diabaikan kan gitu. Jadi tantangan saya saat itu luar biasa berat gitu. Makanya saya jadi guru ngaji yang tegas gitu. Gitu, tanpa memukul, tanpa kekerasan gitu, keras tegas tanpa kekerasan gitu. Caranya bagaimana supaya anak nih takut sama saya gitu, sungkan sama saya, hormat sama saya, sampai mereka tuh nggak berani ngelawan apa yang saya sampaikan ke mereka gitu. Saya memang membentuk karakter saya seperti itu gitu. Karena saya sadar saya orang Babakan, saya lahir besar gitu ya sampai tua di Babakan, jadi saya tahu betul gitu kondisi gitu, lingkungan perkembangannya kayak apa gitu. Banyak anak-anak situ yang nggak sekolah gitu. Makanya saya kepengen kamu jangan sampai gagal. Kalau perlu nih kamu anak bapak kan sekolah di UI, sekolah di ITB gitu loh. Maksudnya saya dulu kayak gitu. Jangan orang-orang ya? Dari jauh-jauh, ya memotivasi. Nah iya. Jadi jangan jauh-jauh orang mana daerah datang ke UI Jakarta gitu. Kita tuh lebih dekat. Ayo orang bakai gitu. Saya selalu begitu karena anak. Jadi kalau yang main PS saya marahin, saya samperin, ayo ngaji gitu Pak Rasid. Saya sampai segitunya gitu. Kalau telat saya marahin, saya tanya kemana gitu. Kalau main PS saya marah. Seperti itu kira-kira. Bu, yang jadi kayak ibunya mereka lah gitu. Iya. Yang menarik adalah profesi guru ngaji ini membangun, mencerdaskan anak-anak gitu ya. Itu dilakukan setelah Ibu
mengalami dalam usaha sih biasa ya, mengalami kebangkrutan atau kegagalan gitu ya. Ini menarik juga ya. Artinya peristiwa yang seakan-akan tidak kita senangi gitu ya, kegagalan itu atau bangkrut, tapi melahirkan sesuatu yang sangat indah gitu. Itu bisa membina, mencerdaskan, mengajar ngaji anak-anak. Itu selain itu apalagi Bu, hikmah-hikmah pelajaran dari masa lalu yang bisa Ibu terapkan lagi? Iya, karena dari guru ngaji itu Pak Rosid, akhirnya kan saya daftar di Kemenak, ya kan? Izin lembaga sebagai lembaga TPQ yang terdaftar di Kemenak gitu. Terus dari situ kan pasti ada ada komunitasnya gitu ya, IPQ, Ikatan Pendidik Al-Qur'an gitu. Nah, karena komunitas, kami kan seringkali ada kegiatan-kegiatan bersama kan kasih gitu ya, gitu yang berkaitan dengan Kemenak gitu ya. Secara resmi lah gitu. Nah, pada saat itu kan ada perekrutan kepala TPQ itu diangkat menjadi penyuluh agama honorer. Nah, itulah tahun 2012 setelah 2 tahun saya ngajar ngaji nih 2 tahun kemudian saya diangkat jadi penyuluh agama honorer. Nah, dari situlah saya mulai banyak ketemu sama orang-orang lagi, Pak Rosid gitu ya. Ketemu teman-teman gitu. Kita kita saling sharing gitulah, organisasi gitu kan. Nah, karena memang saya orang organisasi, jadi ya pasti gitu ya, kayak kayak ikan ketemu air gitu, seneng. Kan gitu. Nah, dari situlah berkembang akhirnya. Nah, ini ada lagi cerita menarik Pak Rosid. Apa tuh Bu? Akhirnya saya menjadi aktivis. Nah, suatu saat Pak Wali Kota sekarang nih, Pak Arief, mengadakan semacam setelah Lebaran halal bihalal. Halal bihalal seluruh tokoh di Kota Tangerang, para ulama, para umaroh yang sudah pensiun itu diundang gitu setelah habis Lebaran. Nah, kebetulan saat itu kabakesranya adalah Pak Haji Adli Muslim. Kenal nggak Pak? Beliau adalah pernah jadi anak buah bapak saya dulu waktu di dinas sosial gitu. Nah, Pak Haji Adli ini pun mengundang bapak saya, suruh hadir gitu. Nah, saat itu bapak saya sudah mulai sakit-sakitan Pak Rosid, gitu ya. Bapak saya karena dekat sama saya, beliau minta, Neng anterin bapak ya, bapak ada pertemuan gitu. Saya bilang, Bapak itu kan pertemuannya laki-laki semua, ntar Neng di mana gitu kan, saya bilang kan. Udahlah, nggak apa-apa, temenin Bapak aja gitu. Ntar Neng di mana kek, nunggunya di mana kek, yang penting Bapak pengen datang ke sana gitu. Ya sudah, akhirnya karena satu Bapak saya sudah sakit-sakit, yang kedua juga Bapak udah lama nggak pernah ketemu teman-temannya, akhirnya saya penuhin tuh Pak Rosid ya. Nah, setelah itu saya diarahkan untuk ke terasnya rumahnya Pak Wali, karena kan semua jamaah tuh bapak-bapak semua gitu, banyak ratusan orang gitu. Saya juga sampai malu gitu, dan nggak pernah keluar kemana-mana kan saat itu, nggak pernah bergaul, jadi di rumah ngajar ngaji aja kan gitu ya Pak Rosid ya gitu. Agak-agak insecure lah kalau bahasa sekarang. Nah, akhirnya saya diarahkan oleh itunya, penjaganya, ya Bu silakan aja ke itu aja, nggak apa-apa, nunggu aja orang tuanya ada tuh beberapa perempuan di terasnya di rumahnya Pak Wali, karena ada yang dampingin Bu Walinya saat itu. Nah, itu saya ingat betul, hanya ada beberapa orang aja, ada sekitar 5 orang, 6 orang gitu perempuan di situ, hanya mendampingi Bu Ane gitu ya, Bu Aini Suci gitu. Karena saya nggak kenal gitu ya, bukan bagian daripada mereka, saya agak minggir sedikit gitu, agak mojok sedikit gitu. Nah, saat itu ada namanya Ustazah Tin Husna gitu. Ditanya lah sama beliau, "Adek ini siapa?" gitu. "Kok ada di sini?" gitu ya. Saya bilang, "Saya maaf Bu gitu, saya terpaksa ada di sini, mohon maaf," saya bilang gitu.
saya harus mendampingi bapak saya yang mau hadir ke sini, beliau lagi sakit, gitu kan, saya bilang. Emang siapa bapaknya, gitu. Saya sebutkanlah nama bapak saya, Pak Rosid, Pak Haji Sopawi, Bu, gitu. Masya Allah, ini anaknya Bapak Haji Sopawi, gitu kan, kata ustazahnya itu. Betul, Bu, gitu. Ya Allah, saya dipeluk-peluknya, tangan saya diusap-usapnya, gitu ya, dengan apa sayangnya, gitu. Ya anak yang keberapa, gitu. Anak yang ketiga, oh putri yang pertama ya, gitu. Iya, Bu, gitu. Masya Allah, Bapak itu, saya itu dulu Bapak yang bantu saya, gitu. Saya ngaji gini, saya dikasih bantuan dan lain-lain gitu. Karena berkaitan dengan keagamaan Pak Rosid ya. Iya. Para ustazah di apa namanya di kader lah seperti itu bahasanya gitu. Almarhum sama Bapak tuh dibina dan lain-lain, dibiayai gitu. Saya tuh banyak dibantu sama Bapak, Masya Allah gitu. Saya dipeluk-peluknya gitu. Sekarang aktif di mana gitu, Neng di mana? Saya di rumah aja Bu, ngajar ngaji, saya bilang. Aktif ya di Majelis Taklim Mujahadah. Nanti saya tunggu hari Jumat di Pabuaran, dia bilang begitu. Saya malu Bu, udah nggak usah malu, nanti sama saya ya gitu. Kata dia tuh pertama kali saya jadi aktivis lah di Kota Tangerang itu, Pak Rosid. Kenalan sama Ibu Ustazah dulu. Ya, akhirnya saya dibawa sama Bu Hajah Tin Husna itu ke Majelis Mujahadah Kota Tangerang gitu. Nah, saya ternyata di Majelis Mujahadah itu adalah jamaahnya itu seluruh ustazah-ustazah yang ada di Kota Tangerang gitu. Mereka itu yang punya jamaah-jamaah semua gitu. Waduh, saya sampai pun ditanya, adik ini siapa? Kok ada di sini gitu. Mungkin saya bukan bagian daripada mereka gitu, bukan anggota mereka gitu ya. Maaf Ibu, saya di sini diminta sama Hajatin Husna gitu. Akhirnya sama Bu Hajatin Husna itu dikasih tahu bahwa ini adalah putri Pak Haji Sopawi gitu. Nah, sebagian para ustazah ini adalah dulu warganya bapak saya waktu di Google gitu, Pak. Terus pernah diundang juga gitu menjadi diminta jadi narasumber gitu di acara-acara apa gitu. Jadi ketika saya ada di situ, sebagian daripada mereka menerima saya sebagai anaknya bapak gitu loh, Pak Rosid. Mahabahnya seperti itu gitu. Diterimanya begitu. Nah, itu pertama kali gitu. Akhirnya saya aktif terus, kemudian ada format akhlakul karimah. Saat itu Pak Wali Kota baru jadi Pak Arif ya baru jadi wali kota gitu ya, periode pertama gitu. Dan membentuk format akhlakul karimah dan membutuhkan sekretaris saat itu Pak Rashid. Nah, karena ustazah-ustazahnya juga sebagian juga ngaji di format pengurus format gitu ya Pak Rashid ya. Jadi dikasih tahu bahwa di Mujahadah ada namanya Neng Leli, dia sarjana, anaknya Pak Haji Sopawi, nggak kerja gitu loh Pak Rashid. Cuma ngajar ngaji aja. Akhirnya saya diminta lah untuk membantu di format seperti itu. Karena format itu kan semua ustazah semua, nggak ada yang bisa megang komputer saat itu kan gitulah. Format itu apa Bu? Format itu Forum Majelis Taklim Akhlakul Karimah. Oh. Jadi kita itu struktural dari kota, kecamatan, dan kelurahan. Jadi mitra pemerintah. Iya. Kalau kita Kota Tangerang mitranya Pemkot. Kalau yang di kecamatan ya berarti berdampingan dengan Pak Camat, dengan Bu Camat gitu. Dan lurah seterusnya seperti itu. Kita struktural, kita resmi gitu. Kalau istilahnya kalau diplesetin tuh Majelis Taklim ASN, plat merah. Iya, masih ada plat merah. Iya, ini mah istilahnya gitu diplesetin lah gitu bahasa. Padahal bukan, enggak gitu. Kita mitra aja sebenarnya gitu. Jadi kegiatan kita tuh disupport oleh anggaran pemerintah gitu, Pak Rashid. Gitu. Nah, ini kita yang akhirnya saya jadi sekretaris format akhlakul karimah tingkat kota gitu. Satu, saya sudah jadi penyuluh, yang kedua saya menjadi sekretaris format akhlakul karimah. Oke. Gitu. Ini itu cikal bakal ke aktivitas nih ya, aktivis nih ya. Iya. Sudah mulai ke arah-arah aktif saya sekarang gitu sampai hari ini gitu. Nah, dari situ
ya udah aktif terus di format. Ya karena kita emang senang gitu ya di organisasi, akhirnya banyak tawaran-tawaran lagi yang lain gitu. Jadi pengurus MUI di Kecamatan Tangerang, ya gitulah gitu kira-kira. Seperti itu Pak Rasid. Jadi semua nyambung. Jadi ketika saya sekarang hari ini pun aktif di MUI MUI kota gitu ya Pak Rasid ya. Para pengurusnya pun, para ulamanya pun seperti almarhum Pak Ghazali Barmawi itu dulu anak buahnya bapak saya. Jadi ketika saya bicara tentang almarhum bapak, masya Allah. Jadi saya di antara apa ya, di antara apa sih, itunya bapak gitu loh. Iya, 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 iya. Gitu. Jadi ketika saya ada di mana gitu di Dewan Masjid Indonesia gitu, kayak Pak Herianto, beliau juga dulu pernah juga kan anak buah bapak. Jadi apa ya, saya itu tidak asing buat lingkungan sekarang gitu. Karena walaupun saya tidak kenal pertamanya, tapi berikutnya udah mahabbah emosionalnya almarhum bapak saya gitu, Iya, iya. Pak Rasid. Jadi Ibu Seperti sekarang itu. Jadi di semua mana aja, Bu? terkoneksi. Jadi Sekarang aktivitas di mana aja? tadi satu penyuluh ya, Ya, penyuluh, yang kedua format. serang menjadi bendahara format. Oh, oke, iya. Terus yang ketiganya jadi sekretaris komisi MUI kota. Terus bendahara bendum DMI kota, Oke. sama ngajar sama dosen di kampus. Itu luar biasa ya. Ya, ISMI juga ya. Saya jadi pengurus ISMI juga. Itu gimana, Bu? Apa dari banyak kegiatan tersebut ya organisasi, gimana ngatur waktunya juga, yang mensiasatinya gimana tuh? eh Mensiasatinya ya, sebenarnya sih biasa-biasa aja sih Pak gitu. Cuma memang kita kayak apa ya, padat jadwal aja gitu sih Pak. Semuanya kan utama ya. Saya nggak ada yang nggak prioritas, semuanya prioritas. Saya jadi ibu prioritas ya kan. Terus ngajar juga prioritas. Di organisasi juga prioritas gitu. Jadi nggak, atau mentang-mentang saya di format DMI saya abaikan, kan enggak. Semua prioritas semua gitu. Tinggal kita mengolah waktunya saja kan gitu. Itu sih yang penting sih di situ. Ketika kita sudah komit gitu, komit bahwa ketika saya di DMI ya prioritas saya di DMI. Ketika saya di format, saya juga prioritas di format. Jadi kita mengupayakan waktu, pikiran, tenaga tuh ya sudah gitu, all out semua gitu. Ya luar Pun biasa, begitu jadi ibu juga gitu. luar biasa, Bu. Seperti itu. Alhamdulillah. Jadi produktif. Produktif. Nah, dari situ, Bu, eh, apa hal-hal yang menjadi motivasi ya, menjadi kesan apa namanya, eh, banyak sudah kan pengalaman-pengalaman yang menarik tentunya kan dari organisasi itu. Apa nih yang bisa di-share buat para penonton YouTube ini nih, selama Oh iya. berorganisasi, berkegiatan, kira-kira apa saja nih? Terutama ya, terkait dengan Islam Uh, ya, kegiatan Islami ya. hmm. Oke. Kalau kalau menurut saya sih ya gitu. Kalau teman-teman gitu mengikuti apa yang saya sampaikan dari pertama gitu ya sampai tadi gitu ya terakhir gitu, bisa bisa mengambil apa ya, kesimpulan lah gitu dari cerita saya gitu ya Pak Rasid ya. Eh, Hidup itu boleh gitu, boleh susah gitu. Kadang kita menderita gitu, kita sedih gitu, bahkan ada badai lah gitu. Itu boleh, boleh aja gitu. Tapi yang terpenting adalah kita bagaimana menyikapi, menerima semuanya gitu. Bukan menjadi orang yang menderita lagi gitu, bukan jadi orang yang terpuruk lagi gitu, tapi malah menjadi orang yang eh, apa ya? Ini menjadi tantangan. Allah itu memberikan kita ujian, Allah itu memberikan kita kesulitan gitu, Allah itu memberikan kita apa namanya, eh,
cobaan-cobaan gitu, karena Allah kan kepengen tahu gitu, kamu uh, mau jadi apa, mau jadi bagaimana nih gitu. Saya pengen kamu yang terbaik, kan gitu Allah ngasih ujian kan gitu. Ayo kejar yang terbaik itu bagaimana gitu. Nah itu sih yang apa namanya yang saya jadi pelajaran gitu. Karena hidup saya juga tidak mudah gitu ya Pak Rosid ya gitu. Saya alami betul gitu. Proses ini nggak mudah gitu. Saya waktu setelah apa namanya menikah menjadi pengusaha, saya pikir saya udah sukses saat itu ya. Saya pikir ya, karena saya sudah mapan hidupnya, sudah punya rumah gitu ya, kendaraan, perusahaan gitu ya. Saya pikir saya sudah sukses gitu. Tapi ternyata enggak menurut Allah gitu. Sukses itu enggak begitu, Leli gitu. Allah ambil semua hartanya gitu kan. Allah semua ambil yang jadi milik kita tanpa ada sisa gitu. Kita dikembalikan, harta kamu keluarkan, yaitu ilmu kita gitu. Iya kan? Gali diri kamu, gali potensi kamu menjadi orang yang berarti, berikan gitu sama orang lain. Itu hartanya gitu. Itu yang menjadi motivasi saya Pak Rosid gitu. Makanya saya semangat terus. Jadi gimana tadi ujian boleh datang, bahkan badai boleh Boleh menerjang, menghampiri kita lah gitu ya, menghampiri menerjang. kita, tapi kita tetap merespon, menyikapi dengan yang baik ya. Saya lihat juga itu yang Bu Leli praktekkan ya, bagaimana ketika tadi titik mulainya itu bahkan berpindah tempat, berpindah rumah ya, kemudian merintis pengajian buat anak-anak, aktif di organisasi gitu ya. Kemudian juga belajar lagi juga kan, artinya sebelum Iya. jadi dosen, teruskan kuliah juga, ini kan bagian dari respon Proses. positif ya, respon yang positif dalam menghadapi perubahan, menghadapi tantangan ya. Boleh Bu, Iya. ceritain lagi Bu. Iya. Jadi pada tahun 2015 kan setelah saya aktif di format ya kan gitu, jadi penyuluh gitu, banyak kegiatan-kegiatan saya keluar gitu ya, sambil saya ngajar ngaji di rumah, sambil ngurus anak-anak gitu ya Pak Rosid ya. Saya berpikir saat itu, saya kayak gini terus mau ngapain ya gitu. Makin lama anak saya makin besar, makin butuh biaya gitu kan, dari mana gitu. Alhamdulillah suami saya sudah mulai usaha lagi gitu ya, walaupun usahanya kecil-kecilan, jadi pedagang kecil gitu. Saya juga tidak mau apa ya, mengabaikan apa yang sudah suami saya lakukan gitu ya. Tapi karena suami saya adalah pedagang gitu, ketika pedagang kan ketika dia dagang dia punya uang gitu. Tapi kalau ketika namanya orang kan kadang ada sakitnya gitu, atau ada uzur dan lain-lain gitu. Nah saya berpikir di situ gitu, apa yang saya harus lakukan gitu ke depan buat anak-anak saya gitu kan Pak Rosid ya. Kalau saya aktif terus di organisasi kan, kita kan nggak mencari uang di organisasi gitu ya, hanya kesenangan gitulah ya bahasa gitu. Aktualisasi diri kita, pikiran kita kan gitu, lebih begitu kan di organisasi gitu. Kalau saya sibuk terus di organisasi gitu, gimana nanti ke depannya gitu. Saya saat itu berpikir gitu, ini mah atas nama manusia gitu, bukan atas nama Allah gitu ya. Saya berpikir begitu. Nah, pada tahun 2015, saya terdiagnosa kanker, Pak Rosid. Saya harus operasi gitu, tahun 2015 itu, dan saya terdiagnosa kanker. Yang saat itu berpikirnya, waduh, saya kena kanker gitu. Ada saya baca nih, kayak quotes gitu, ketika Allah memberikan kamu sebuah penyakit kanker, berarti Allah sudah memberikan jalan kamu untuk kembali dengan cara yang baik. Begitu. Kan sedih ya kan? Masya Allah, apa segitunya saya gitu. Jadi, apa sih yang harus saya perbuat nih gitu. Saya udah capek jadi ngurung ngaji yang padat jadwal gitu ya, ngajar anak-anak sampai malam gitu, kerjaan rumah tangga gitu, belum lagi aktif di organisasi gitu. Apalagi yang saya harus perbuat nih gitu. Yang tadi saya bilang, badai boleh datang gitu. Tapi kita nggak boleh lemah dan lelah gitu. Luar biasa. Saya apa yang saya harus lakukan nih gitu. Apalagi nih gitu.
saya merayu Allah supaya Allah tuh sayang sama saya gitu. Gitu. Mungkin ketika saya dapat ujian cobaan, banyak dosa-dosa kami gitu ya, yang Allah harus hapuskan dengan ujian-ujian itu gitu. Nah, kira-kira apa lagi yang harus saya perbuat demi merayu Allah nih? Allah biar sayang lagi sama saya gitu. Ya, boleh tuh Bu Karena kasih saya, tipsnya Bu ketika iya, menghadapi musibah atau gitu. ujian apa yang Akhirnya saya berdasarkan pengalaman iya, Ibu. iya, akhirnya ya saya coba eh, di titik terpuruk saya saat itu saya kena penyakit kanker gitu. Saya nggak mau mati sia-sia lah, bahasanya tuh begitu. Saya pengen hidup saya panjang umur gitu. Kan semua ada ikhtiarnya ya, Pak Rosid ya. Walaupun ada takdir gitu ya, tapi kan harus ada ikhtiarnya dulu gitu. Saya nggak mau di masa-masa saya sakit kanker ini gitu, saya jadikan sebagai apa, waktu-waktu terlemah saya gitu. Saya nggak mau gitu. Justru saya pakai untuk waktu-waktu terkuat saya gitu, terhebat saya gitu. Saya mesti ngapain nih gitu. Saya mau hidup saya panjang gitu. Usianya berkah gitu, manfaat gitu. Terutama buat anak-anak saya. Anak-anak saya masih kecil, apa namanya? Orang tua saya berjuang anaknya itu biar sukses, biar berhasil gitu. Sekarang Allah memposisikan saya sebagai orang tua. Saya pun harus punya cita-cita yang sama seperti orang tua saya, mensukseskan anak-anaknya gitu. Walaupun saya nggak, saat itu saya nggak punya apa-apa gitu, cuma di organisasi aja gitu kan, cuma guru ngaji guru ngaji di rumah aja gitu. Terus kalau dihitung finansial kan nggak ada ya Pak Rasid ya gitu. Tapi saya nggak berpikir ke situ gitu. Saya hanya positive thinking, Allah pasti kasih jalan gitu. Nah, hikmahnya adalah ketika saya dioperasi kan 5 hari di Rumah Sakit Sari Asi, Pak Rashid. Saya sekamar dengan dosen UNIS. Gitu. Beliau bilang, udah teh, kalau teteh S1 belum punya pekerjaan, nggak kerja di mana-mana, nggak ngajar di mana-mana, kuliah lagi aja S2, karena UNIS sangat membutuhkan dosen-dosen tetap yang memang hanya home base-nya di UNIS aja gitu. Karena kan untuk memenuhi akreditasi dan lain-lain gitu. Ya. Nah, ketika beliau menyampaikan itu, saya tergerak hati saya, apakah iya saya harus kuliah gitu. Padahal saya lagi dirawat, Pak. Lagi masih infusan banyak ya. Iya. Apa iya saya harus kuliah lagi S2 gitu. Nggak kebayang kan Pak Rosid gitu kan. Udah lama nggak pegang komputer gitu. Udah lama nggak pernah belajar gitu kan. Akhirnya bismillah ketika saya keluar dari rumah sakit, saya daftar gitu ke kampus UNIS gitu kan. Saya minta restu dari bapak saya bilang, kata bapak saya bilang begini, Neng, uang boleh nggak ada, tapi kemauan tekad jangan hilang gitu. Allah pasti kasih jalan, kata bapak saya bilang gitu. Bapak saya sakit sudah semakin parah saat itu, beliau kena sakit jantung, gula dan lain-lain, sudah komplikasi gitu. Selalu memotivasi saya gitu, nggak usah khawatir, Allah pasti punya ngasih haknya gitu buat hambanya gitu, ketika kita sudah menginginkan itu gitu loh, sudah waktunya buat kita ya, nanti Allah pasti kasih gitu, nggak usah khawatir lah gitu. Jadi saya bismillah, saya daftar saya menjadi mahasiswa S2 di pasca di UNIS gitu, ngambil manajemen gitu. Karena saya berpikir begini, satu sisi saya sakit, recovery itu kan kurang lebih 1 tahun lah ya, Pak Rasid ya, karena sakit kanker gitu kan. Jadi saya bilang, kalaupun saya dalam keadaan mati, paling tidak saya syahidah gitu, dalam menuntut ilmu gitu. Motivasi saya begitu, Pak Rasid gitu. Saya merasa tidak sia-sia jadi orang gitu, yang saya sakit, saya pasrah, saya terima gitu, saya sedih, merutuk diri gitu di kamar, dan saya nggak mau jadi orang yang kayak gitu. Saya malah justru saya keluar, saya sekolah gitu. Yang padahal saya juga udah lama, saya tuh saat itu saya usia 38 tahun. Udah cukup matur juga gitu, matur ya. Itu yang akhirnya saya rayu Allah itu dengan cara kayak gitu. Bukan dengan menderita gitu, merasakan penderitaan gitu, tapi saya justru malah tampil gitu, maju, ya Allah, saya terima, saya jalanin, saya ikhlas gitu, tapi tolong angkat derajat hidup kami gitu. Saya nggak punya uang, saya nggak punya apa, tapi tolong jalan mudahkan saya sekolah.
nggak cuma uangnya aja mudah, tapi kemampuannya, otaknya juga gitu. Kemampuan fisiknya karena saya lagi sakit gitu. Itu saya rayu sama Allah tuh begitu. Kan katanya kalau otak kita mau dicerdaskan, ngaji Quran habis subuh dan habis maghrib. Nah itu saya lakukan Pak Rasid. Oh, Setiap habis subuh saya ngaji, habis maghrib saya ngaji, karena kan itu masa-masa otak itu lagi bekerja penuh ya. Jadi nanti kalau kita ngaji tuh nambah kecerdasan, dan itu saya lakukan Pak Rasid selama saya kuliah gitu. luar biasa. Itu yang saya minta sama Allah itu. Bu, ini Seperti luar itu. biasa nih Bu. Makin kemari makin semangat banget nih. Dan Iya. banyak hal-hal yang menginspirasi yang penting buat saya dan mudah-mudahan buat penonton juga. Ya, Tanpa amin. terasa nih Bu, sudah berapa 1 jam lebih. Pengen ini ada semacam apa ya, kata penutup lah, kira-kira apa nih yang Ibu Lely Safawi ingin sampaikan, share kepada Ya, teman-teman semuanya. terima kasih Pak Rasi, terima kasih juga teman-teman gitu. Kalau misalnya apa yang saya sampaikan ini akan menjadi sebuah pengalaman yang berarti gitu buat kalian, yang jadikan sebagai pelajaran, inspirasi, atau kalian juga bisa terapkan gitu buat apa namanya, menempa diri kalian gitu. Mungkin saja di antara kalian ada juga yang mengalami seperti saya gitu. Mungkin saja ada yang lebih hebat lagi penderitaannya, jauh lebih hebat gitu ujian hidupnya gitu. Tapi apapun itu gitu, semuanya itu uh, tidak perlu dikhawatirkan gitu ya Pak Rasid ya gitu. Karena suksesnya orang itu apa namanya, masalah waktu gitu, nggak bisa disamakan gitu. Kita mungkin pernah merasa sukses, tapi ketika Allah tidak berkenan, diambil kesuksesannya itu gitu. Kita ambil lagi kesuksesan kita dengan cara apapun gitu. Jadi jangan pernah lemah gitu, jangan pernah lelah gitu, apa namanya, menerima keadaan gitu. Justru kita harus tampil menjadi orang yang berarti lagi gitu, karena Allah maunya itu gitu. Di balik ujian Allah yang kasih ke kita, di balik kehidupan yang kita terima gitu, yang Allah berikan ke kita, Allah ingin menjadi kita tuh hamba-hambanya yang terbaik. Seperti itu Pak Rasid. Alhamdulillah, luar biasa. Ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan juga nih. Kemarin podcast sebelumnya Pak Rifai menyampaikan Ramadan itu menumbuhkan jiwa-jiwa, jiwa-jiwa kita bangun dan bangkit yang positif gitu ya. Saya kira ini adalah salah satu contoh yang konkret ya, contoh hidupnya nih Bu Lely ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya di bulan suci Ramadan ini, tadi disampaikan Bu Lely mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah Bu Lely tadi, merayu Allah, bagaimana biar kita menghadapi setiap ujian, setiap cobaan itu dengan cara yang positif, bukan malah terpuruk tapi malah tampil ke depan dan beramal ibadah yang lebih banyak lagi. Saya kira demikian untuk podcast kali ini. Terima kasih pada teman-teman semua yang telah menonton. Terima kasih Bu Lely. Mudah-mudahan di amal jariah juga nih di bulan Ramadan. Amin, amin. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru lihat, bila dirasakan manfaat, silakan subscribe, like, dan komen, dan share juga. Mudah-mudahan kita bertambah semangat untuk memberikan inspirasi ke banyak orang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.